baik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami, mahasiswa dari Universitas Trunajaya Madura, dalam rangka Abdimas COVID-19 dengan tema Bersama Mencegah Pandemi COVID-19 akan berbagi ilmu nih. Tentang apa? Tentang fotosintesis. Sebelum ke materi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Kak Asep dari Prodi Hukum Bisnis Syariah. Dan saya Kak Angga dari Prodi Akuntansi. Dan saya Kak Nur Komaria, bisa dipanggil Kak Nur, dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Yang pertama, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi atau nutrisi dengan memanfaatkan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selanjutnya, bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis. Yang pertama, batang berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Yang kedua, akar berfungsi untuk menyerap air yang mengandung unsur hara dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Di dalam daun terdapat sel daun atau tumbuhan yang mengandung kloroplas. Di dalamnya terdapat klorofil yang berperan penting untuk proses fotosintesis. Kemudian ada granum yang tersusun dari kumpulan betakoin. Yang selanjutnya yaitu proses reaksi. Proses reaksi fotosintesis dibagi menjadi dua. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi fotosintesis di mana klorofil mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang membutuhkan cahaya, maka dari itu reaksi terang terjadi pada siang hari. Yang kedua, reaksi gelap, yaitu proses fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi gelap ini, terjadi reaksi karbohidrat melalui perubahan karbon dioksida dan air. Selanjutnya, kita akan membahas proses fotosintesis. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Proses fotosintesis dimulai dari cahaya mencapai sel-sel daun yang mengandung zat hijau daun. Daun menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut menyebar di antara sel-sel daun. Akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Air tersebut mengalir dari akar menuju batang, kemudian ke daun. Molekul air dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen dan hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa, dan hasil fotosintesis yang berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Adapun proses fotosintesis dapat diuraikan menjadi H2O atau air ditambah CO2 atau karbon dioksida masuk ke dalam kloroplas dengan bantuan cahaya menghasilkan glukosa dan O2 atau oksigen. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O ditambah 6CO2 menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Faktor lingkungan yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama, intensitas cahaya. Laju fotosintesis tinggi ketika cahaya sangat banyak. Yang kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak bahan yang dapat dimakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, suhu. Suhu yang optimal diperlukan untuk mengaktifkan enzim-enzim yang bekerja di dalam proses fotosintesis. Yang keempat, kadar air. Kekurangan air akan menyebabkan stomata menutup sehingga akan menghambat penyerapan karbon dioksida dan akhirnya akan menurunkan laju fotosintesis. Yang kelima, kadar fotosintat. Jika kadar fotosintesis berkurang, laju fotosintesis akan naik.
Yang keenam, tahap pertumbuhan. Tumbuhan yang baru tumbuh membutuhkan banyak energi daripada tumbuhan dewasa. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mengerti kan apa itu fotosintesis dan prosesnya? Sampai di sini ya materi yang kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita mengasah pengetahuan kita tentang fotosintesis melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk menjawab pertanyaan, kami berikan waktu 5 detik ya. Setelah itu, kita kunci jawabannya. Yang pertama, manakah yang tidak mempengaruhi proses fotosintesis? A. O2, B. CO2, C. Sinar matahari, dan D. Klorofil. 1. Manakah yang tidak mempengaruhi proses fotosintesis? Jawabannya A. O2. Karena oksigen tidak mempengaruhi proses fotosintesis. Kenaikan kadar oksigen dapat menghambat fotosintesis karena oksigen merupakan komponen untuk respirasi. 2. Fungsi utama dari pigmen fotosintesis adalah A. Menyerap air, B. Menyerap cahaya dan merubahnya menjadi energi kimia, C. Membuat kadar O2, D. Mengubah aldehid. 2. Fungsi utama dari pigmen fotosintesis adalah jawabannya B. Menyerap cahaya dan merubahnya menjadi energi kimia. Pembahasan. Klorofil dan fotosintesis adalah sesuatu yang sangat berhubungan karena klorofil sangat penting untuk fotosintesis, yang memungkinkan tanaman untuk menyerap energi dari cahaya. Molekul klorofil secara khusus diatur di dalam dan sekitar fotosistem yang tertanam dalam membran tilakoid kloroplas. 3. Faktor lingkungan yang tidak mempengaruhi proses fotosintesis adalah A. Kadar air, B. Suhu, C. Intensitas cahaya, D. Hewan. 3. Faktor lingkungan yang tidak mempengaruhi fotosintesis adalah jawabannya D. Hewan. Pembahasan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, kadar fotosintat, dan tahap pertumbuhan. Jadi, hewan tidak termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhi fotosintesis. 4. Apa nama lain dari zat hijau daun? A. Stomata, B. Klorofil, C. Xanthofil, D. Grana. 4. Apa nama lain dari zat hijau daun? Jawabannya adalah B. Klorofil. Pembahasan. Klorofil merupakan sebutan untuk zat hijau daun pada tumbuhan. 5. Apa yang dihasilkan dalam proses fotosintesis tumbuhan? A. 6H2O dan 6CO2, B. 6H2O dan 6O2, C. C6H12O6 dan 6O2, D. 6CO2 dan C6H12O6. 5. Apa yang dihasilkan dalam proses fotosintesis tumbuhan? Jawabannya adalah C. C6H12O6 dan 6O2.
Pembahasan. Hasil fotosintesis berupa glukosa atau C6H12O6 menjadi makanan tumbuhan dan oksigen atau 6O2 yang akan dilepas ke udara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Kak Asep. Kak Angga. Dan Kak Nur, mohon undur diri. See you next time, little brother and sister.